Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, anggota jemaat GKI Taman Cibunut maupun saudara-saudara yang lain yang mengikuti doa malam pada saat ini. Sebagaimana biasa, hari Kamis, maka sekarang 12 Agustus 2021 kita bertemu lagi untuk meneduhkan diri dalam doa malam. Kiranya kita semua selalu diliputi damai sejahtera Tuhan dalam situasi dunia yang masih dalam perjuangan mengatasi gangguan wabah penyakit dan persoalan yang ditimbulkannya. Dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat, kiranya keadaan semakin membaik. Pada malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 54 sampai 56, di mana Tuhan Yesus menyebut dirinya makanan dan minuman bagi kita. Dan kalau kita makan, kita minum, kita akan tetap tinggal di dalam Dia dan Ia di dalam kita. Untuk itu mari kita menyanyi NKB 84 ayat 1 dan 2. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan Yesus, yang memberi diri supaya kami makan, kami minum, sehingga kami mempunyai hidup yang kekal, dibangkitkan pada akhir zaman, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Alangkah baiknya perbuatan-Mu ya Tuhan, melampaui pikiran kami, bahwa kami hidup yang kekal, karena makan tubuh, makan darah yang Tuhan persembahkan supaya kami hidup. Terima kasih. Biarlah pada malam ini kami mendengar firman-Mu, merenungkannya dan meresapkannya, sehingga kami kuat dan penuh sukacita menghadapi hari-hari hidup. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah saudara-saudara kita membaca firman dari Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara-saudara, mungkin kita semua pernah mendengar kata-kata ini. Manusia adalah apa yang ia makan. Artinya, tampilan dan kondisi manusia tergantung asupan makanan dan minuman yang ia konsumsi tiap hari. Jadi kalau makanannya sehat dan bergizi, tentu hidupnya sehat, tubuhnya sehat, tenaganya besar, wajahnya berseri-seri dan segar. Tapi kalau makanannya seadanya, kurang bergizi, dan jumlahnya juga kurang, maka orang itu tidak akan sehat, lemah, tidak bertenaga, kurus, pucat, dan mungkin sakit-sakitan. Demikianlah kata-kata itu muncul dari situasi di Inggris menjelang lahirnya revolusi industri. Tuan tanah dan kuli-kuli perkebunan itu beda sekali penampilan dan keadaannya. Tuan-tuan itu sehat, tampak segar, karena makan minumnya sehat. Sedangkan kuli-kuli perkebunan, pertanian, itu makannya seadanya, sehingga mereka kurus-kurus, pucat. Secara rohani, demikianlah juga Tuhan memberi kita makanan, santapan yang sehat, makanan sejati, supaya hidup beriman kita bisa sehat dan kuat, tidak sakit-sakitan dan pucat, tidak lemah dan mudah jatuh. Usaha Tuhan untuk menyediakan makanan kepada kita tidak biasa-biasa saja. Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi kita dengan perjuangan berat. Ia turun dari sorga dan memberikan dirinya menjadi makanan dan minuman. Kata-kata ini menunjukkan bahwa ada pengorbanan diri Tuhan. Bukan hanya waktu dan tenaga, tapi tubuh dan darahnya juga, seluruh dirinya, nyawanya, ia kurbankan menjadi makanan dan minuman kita. Ia berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi bukan dagingku seperti makanan, atau darahku bagaikan minuman yang bisa dimakan atau diminum. Bukan. Bukan pengandaian seperti makanan dan minuman. Tapi dikatakan dagingku itu, darahku itu adalah benar-benar makanan dan minuman. Sehingga itu benar-benar bisa dimakan. Oleh sebab itu, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sampai diulang 2 kali. Pertama dikatakan kalau kita makan dan minum dia, kita memiliki hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Kedua kalinya diulang lagi. Kalau makan dan minum, maka kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kedua hal ini membawa kepastian yang sama. Kalau kita makan dia, maka kita hidup dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Hidup yang kekal. Kita tampil seperti ia tampil. Kita berjalan dalam kebenaran seperti ia adalah kebenaran. Dan itu akan berlangsung sampai kekal. Meskipun nanti kita akan meninggal dunia, kita tidak akan mati. Kita tetap akan hidup di dalam dia.
Jadi baik kita berada di dunia maupun meninggalkan dunia ini, kita tetap hidup di dalam Yesus. Seperti bungkusan, Tuhan Yesus membungkus kita dalam dirinya, sehingga di mana Tuhan Yesus berada, kita ada di situ. Kita tidak terpisahkan dari Dia. Kita tentu ingat, setiap kali kita ikut dalam kebaktian perjamuan kudus, pendeta lebih dulu menjelaskan arti perjamuan kudus itu kepada kita begini. Dengan makan dan minum dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan Kristus dan dipersekutukan dengan sesama kita. Dan kita diarahkan ke masa depan pada waktu kita bernyanyi bersama paduan suara malaikat di sorga. Lalu pendeta memeragakan pemecahan roti dan penuangan anggur di depan kita sambil berkata, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan. Darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia, keselamatan kita semua. Lalu ia menyodorkan roti, menyodorkan anggur kepada kita dan berkata, makanlah, minumlah, sambil ingat dan percaya akan Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan. Nah, itu sampai benar-benar kita makan, kita minum. Roti dan anggur yang benar-benar kita telan itu menunjuk kepada pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada hari itu atau khotbah dan roti dan anggur perjamuan kudus dalam kebaktian menjadi cara Allah membuat kita kuat berjalan dalam kasih Allah sampai kekal. Tuhan Yesus telah menjadi benar-benar makanan, benar-benar minuman rohani kita. Mari kita teruskan makanan yang sejati itu sampai kekal. Sehingga tiap-tiap hari kita sehat, segar rohnya, kuat jiwanya, kuat hidupnya, sampai kekal. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita membawa doa syafaat pada Tuhan. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus dikaruniakan makanan rohani bagi kami, daging dan darah Kristus. Baik melalui perjamuan kudus maupun pembacaan firman tiap saat, kami dapat nikmati sebagai cara Tuhan memelihara dan memberi kami makan rohani. Pada malam ini kami telah mendengar lagi Tuhan Yesus menunjuk dagingnya, darahnya sebagai benar-benar makanan, benar-benar minuman. Dan dengan itu kami dapat hidup sehat, kuat jiwanya, rohnya diperkuat di dalam menghadapi kenyataan sehari-hari. Dan hidupnya tidak mudah sakit, tidak mudah jatuh oleh pencobaan-pencobaan. Juga dapat melihat apa yang harus dikerjakan, seperti Tuhan kerjakan melalui hidup kami, untuk membagi-bagi roti kehidupan, membagi-bagi kekuatan yang ada pada kami, pandangan hidup, semangat hidup, mungkin dana-dana dan makanan kami. Kami boleh juga limpahkan untuk dapat menjadi cara Tuhan memelihara manusia, baik yang ada di dalam jemaat, juga di luar jemaat. Kami doakan terus program gereja, program jemaat, di mana-mana termasuk Cibunut. Kiranya Tuhan jadikan jalan untuk memberi makan tiap-tiap orang, sehingga bersuka cita karena dipelihara Tuhan, baik melalui program internal maupun program kemasyarakatan. Kiranya gerejamu terus dapat menjadi saluran yang sangat baik untuk orang merasakan betapa baiknya Tuhan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah,
yang terus-menerus bersama dengan masyarakat berupaya keras untuk mengatasi keadaan sulit, baik karena wabah penyakit corona ini, juga karena perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat mengenai hal itu dan akibat-akibatnya. Oh Tuhan, berikanlah kepada pemerintah, kepada pejabat-pejabat di pusat sampai ke daerah, hikmat dan kekuatan Tuhan untuk merawat kami semua, menuntun kami semua. Dan berilah juga pada kami tuntunan roh untuk bekerja sama, untuk taat, melaksanakan aturan-aturan. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena hari-hari ini grafik wabah menurun. Okupasi dan tingkat keterpenuhan masyarakat, keterpenuhan rumah sakit boleh menurun dan tidak lagi terlalu mengkhawatirkan. Meski pembatasan aktivitas masyarakat, PPKM, masih dilanjutkan dengan pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Oh Tuhan, terima kasih. Kami boleh menjalaninya dengan pengharapan besar bahwa pada saatnya masyarakat bekerja dengan sehat. Anak-anak sekolah, mahasiswa dapat menjalani lagi sekolah tatap muka. Kiranya para murid, para mahasiswa, para guru dapat menikmati lagi. Tidak dalam waktu yang lama, tapi Tuhan memberikan karunia bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, anak-anak sekolah, para mahasiswa, para guru, para dosen menikmati situasi normal dalam pendidikan. Kiranya kami dapat maju terus di dalam pengalaman ini. Syukur atas kemajuan-kemajuan. Kami juga masih berdoa para dokter, para peneliti, para perawat, para petugas untuk pemakaman dan kremasi. Kiranya rahmat Tuhan berlaku atas mereka, sehingga mereka terlindung di dalam perjuangan mereka mendampingi masyarakat, menyembuhkan masyarakat. Biarlah mereka sehat, kuat, optimistik, dan dapat menjalankan tugas sehari-hari dalam perlindungan Tuhan. Kami masih membawa juga kepadamu ya Tuhan, anggota masyarakat yang hari-hari ini masih sakit. Entah berbaring di rumah sakit, atau di tempat isolasi, atau di rumah. Mohon perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah anak-anak-mu semua di mana-mana merasakan Tuhan dekat pada mereka. Hatinya besar, pengharapannya besar. Dapat menjalani hari-hari dirawat dengan pendampingan ahli sebagai berkat Tuhan yang besar. Sehingga pada akhirnya mereka dipulihkan, dikuatkan, dan dapat melanjutkan perjuangan hidup mereka. Biarlah juga ada penghiburan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang melampaui pikiran, dapat memenuhi anggota keluarga yang anggota keluarganya meninggal oleh karena berbagai penyakit, termasuk corona ini. Kiranya mereka dalam kehilangan itu merasakan kunjungan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan dapat menghadapi hari-hari yang akan datang secara lebih kuat lagi dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena apa yang Tuhan berikan, karuniakan dalam hari-hari ini, menunjukkan kemajuan-kemajuan. Syukur kepadamu. Kami mohon supaya ini menambah kesehatan kami. Tidak lagi berbantah-bantah, terutama dalam pengadaan obat, pengadaan vaksin. Kami boleh menikmati kerjasama yang diatur oleh pemerintah dari semua golongan masyarakat. Kami boleh tolong-menolong, bahu-membahu, dan tidak ada niat-niat untuk menguntungkan diri sendiri melalui obat-obat, melalui pelayanan-pelayanan kesehatan pada situasi seperti ini.
Tolonglah supaya masyarakat kami semakin berhasil. Kami mendoakan juga pemerintah-pemerintah di seluruh dunia supaya mampu bekerja sama, supaya seluruh dunia boleh disehatkan. Terima kasih karena Tuhan menangani keadaan kami, turun tangan supaya kami selamat. Kami mohon dalam Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara kita menutup doa malam kita dengan menyanyi KJ 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Dan dengan nyanyian ini kita menutup acara kita, dan selamat beristirahat. Tuhan melindungi kita semua. Amin.